Pagi Rena, kita ngobrol sebentar ya di luar kelas. Iya. Ya tadi Ibu perhatikan waktu diskusi kelompok, Rena belum terlibat diskusi dan bermain game online. Karena itu tuh termasuk murid yang kreatif dan suka meramaikan kelas. Kamu punya potensi di pelajaran sosiologi. Apa yang membuat kamu tadi tidak ikut diskusi, Rena? Tadi lagi gak mood aja sih Bu, makanya mau main game online. Kamu sedang tidak mood. Oke, Ibu hanya ingin memastikan kalau kamu baik-baik saja. Ada yang ingin kamu ceritakan lebih, Rena? Gak ada sih Bu, cuman capek minggu ini banyak tugas yang dikumpulin soalnya. Terima kasih ya sudah jujur. Capek itu memang hal yang wajar, apalagi kalau banyak tugas dan kegiatan. Ibu juga kadang merasa capek. Biasanya kalau kamu capek, apa yang kamu lakukan? Biasanya sih main game online Bu, buat istirahat. Kamu memang suka main game online dan merasa bahwa itu cara kamu untuk merefresh diri kamu ya. Itu memang cara yang efektif. Setiap orang bisa punya cara yang berbeda-beda. Tapi saat ini teman-teman kamu sedang butuh bantuan kamu. Menurut kamu bagaimana caranya supaya kamu bisa punya waktu untuk refreshing tapi juga tetap bisa membantu teman-temanmu? Gimana ya caranya? Kamu masih ingat nggak nilai-nilai yang dulu kita sepakati waktu kita membuat keyakinan kelas? Ikut bekerja sama, Iya. tidak hadir seutuhnya, tidak di dimensi lain atau bermain game. Hadir seutuhnya, kerja sama. Nah, teman-temanmu saat ini kan sedang butuh bantuanmu. Gimana caranya supaya kamu tetap bisa membantu mereka dan kamu akan tetap punya waktu juga untuk refreshing? Ayo kita cari cara lain selain main game saat sesi diskusi. Berarti aku bisa bantu ngerjain dulu. Nanti kalau cepat selesai baru lanjut istirahat main game lagi. Nah, itu bisa jadi cara lain ya yang efektif ya Raina. Jadi sekarang kamu akan membantu dulu teman-teman kamu untuk mengerjakan tugas kelompok. Lalu setelah itu dengan kerjasama tugas akan selesai lebih cepat dan lebih baik. Mungkin setelah itu kamu juga akan punya waktu yang tersisa untuk diri kamu sendiri buat istirahat ya. Terima kasih. Dan sosiologi kemarin, saya tidak ikut berkontribusi dalam suatu kerja kelompok. Saat Bu Septi berkata ingin berbicara dengan saya di depan kelas, saya takut, saya kira saya akan langsung dihukum. Namun ternyata Bu Septi mengajak ngobrol saya dan membantu saya untuk mencari solusi. Cara seperti ini membuat saya lebih nyaman, dan apalagi saat Bu Septi memahami kondisi saya dan alasan saya mengapa tidak ikut berkontribusi. Selamat siang Indah. Selamat siang juga Bu. Terima kasih sudah bersedia menemui Ibu siang ini. Gimana kabarnya Indah? Baik Bu, kalau Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Jadi Ibu kangen sama Indah karena beberapa hari ini Indah beberapa pertemuan terakhir ya Indah belum hadir di kelas Ibu dan ada beberapa tugas juga yang belum dikumpulkan. Apa ya yang membuat Indah kurang optimal akhir-akhir ini? Maaf ya Bu, untuk akhir-akhir ini saya tidak mengajar tugas dan sering membolos karena ada sebab dan akibatnya. Setiap orang terkadang menghadapi kondisi tertentu ya, Ibu bisa memahami kalau untuk saat ini Indah sedang punya masalah. Setiap tindakan itu ada alasannya, jadi saya pikir apa yang dilakukan Indah ini juga Indah memiliki alasan tersendiri. Ada yang ingin diceritakan lebih lanjut Indah ke Ibu? Seperti di rumah kan banyak masalah Bu, jadi saya kalau setiap pagi saya malas untuk sekolah dan selalu seperti untuk ingin rasa untuk membolos itu ada Bu. Di sini kita akan mencari solusi untuk kondisi Indah, karena di sisi lain melengkapi tugas-tugas, hadir dalam pertemuan di kelas itu juga penting untuk Indah, apalagi Indah juga punya potensi besar loh di kelas saya. Nah, Indah, bagaimana rencana ke depannya setelah ini? Mungkin dengan melakukan dan mengumpulkan tugas lebih tepat waktu dan melakukan tugas-tugas yang harus dipenuhi. Indah masih ingat dulu kita membuat kesepakatan di kelas, ada nilai-nilai apa saja yang kita yakini bareng-bareng? Iya Bu, masih ingat, ada disiplin dan tanggung jawab. Nah, hal yang Indah bayangkan itu ke depan Indah ingin menjadi murid yang seperti apa?
ingin menjadi murid yang lebih disiplin dan bisa bertanggung jawab. Saya tunggu Indah. Saya yakin Indah bisa untuk mengejar beberapa ketinggalan ini. Tetap semangat ya Indah. Terima kasih Bu. Terima kasih. Awalnya saya takut dipanggil Bu Septi karena saya berpikir akan dimarahi beliau atau dinasihati beliau, tapi ternyata malah beliau yang menasihati saya untuk melakukan hal yang lebih baik, dan kita bertukar solusi untuk menemukan suatu masalah itu sendiri. Jadi saya pikir tadi Bu Septi mau memarahi saya, tapi ternyata beliau tidak marah kepada saya. Saya bersyukur karena mempunyai guru yang sebaik beliau, dan saya akan berusaha untuk menjadi siswi yang lebih baik lagi dan tidak akan membalas dan mengerjakan tugas lebih lanjut lagi. Seperti itu. Terima kasih Bu Septi.